Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba', puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah, jamaah online yang dimuliakan Allah. Sahabatku dan saudara-saudara jamaah online yang dirahmati Allah, setiap kita manusia yang sudah terlahir di dunia tentunya memiliki dua orang tua. Orang tua sebagai perantara bagi kita untuk menempuh jalan agar lebih mudah dalam menemui dan ataupun menemukan di mana surga. Nah, oleh karena demikian, orang tua sebaliknya, dengan anak dia bisa mudah untuk sampai ke surga. Ada anak yang dengan anak tersebut dia celaka. Yang diinginkan adalah cinta, malah dapatnya yaitu murka. Perjuangan dalam membesarkan si anak ini luar biasa. Perlu kerja keras, nggak semudah dengan mengucapkan bin salabin abrakadabra. Tidak, tapi butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Maka untuk menciptakan generasi, untuk menciptakan si buah hati belahan jantung ini agar dia tercipta sebagai generasi Islam, sebagai anak yang soleh yang dapat membantu ataupun membahagiakan kedua orang tuanya, didiklah dia sebagaimana Islam yang sudah mengajarkan. Bahayanya yang luar biasa ketika seorang anak tidak tahu apa itu Islam. Anak adalah kuncinya bagi orang tua untuk bisa membuka gemboknya surga. Begitu pula anak adalah kuncinya orang tua untuk membuka gemboknya neraka. Nah, dalam hal ini ubahlah si anakmu untuk menjadi kunci pembuka surga, yaitu menjadi anak-anak yang soleh. Dalam kitab Tafsir Jalalain di jilid keempat, di situ Rasulullah menerangkan, idza dakhalal mu'minul jannah qala aina abi aina ummi aina zaujati aina waladi fayuqalu annahum lam ya'malu amalaka fayaqulu inni kuntu a'malu li walahum fayuqalu udkhulu. Suatu ketika saat seorang anak masuk dalam surga, kata-kata yang pertama dia ucapkan adalah aina abi, aina ummi, aina zaujati, aina waladi. Nah, ini berbicara masalah seorang anak yang soleh yang belum menikah ataupun yang belum dinikahi. Seorang anak yang soleh yang masih lajang, ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di situ dia tidak berfoya-foya, tidak bernikmat-nikmat dengan nikmatnya surga sebagaimana yang lainnya, tapi dia memutar-mutar seluruh surga. Dia mencari di mana orang tuaku. Dia mengadu kepada Allah, aina abi ya Allah, aina ummi, di mana bapakku hari ini, di mana ibuku hari ini. Lalu tiba-tiba datang seorang malaikat. Malaikat itu seraya berkata, fayuqalu annahum lam ya'malu amalaka. Orang tua Anda hari ini tidak pernah beramal sebagaimana Anda beramal dulu semasa di dunia. Jadi nggak ada guna hari ini engkau mencari mereka, tidak ada artinya hari ini engkau menangis. Kenapa? Karena orang tuamu sedang berada di dalam pedihnya azab neraka. Nah, saat seorang anak mendengar berita bahwa orang tuanya sedang merasakan betapa pedih azab neraka, seakan jiwa ini hancur, seakan jiwa anak itu lebur, tak ada sisanya. Dia menangis, apalagi tak terbendung tangisnya ini ketika dia melihat anak-anak yang lain, orang-orang yang lain sedang berduka, sedang berbahagia, sedang merasakan betapa nikmatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasakannya dengan bersama-sama keluarganya. Nah, sedangkan si anak ini dia sendiri.
Dia sedang mencari orang tuanya di mana-mana di seluruh isi surga, namun enggak juga ketemu. Setelah diberitahukan oleh malaikat annahum lam ya'malu amalaka, enggak usah capek-capek dalam mencari mereka, karena mereka hari ini sedang berada di dalam pedihnya azab neraka. Nah, lalu anak itu kan menangis. Perasaannya begitu gundah ketika mendengar orang yang begitu dia cintai, orang yang begitu dia bangga-banggakan, orang yang sangat dia sayangi sedang berada di dalam neraka, sedang berada di bawah pedihnya azab neraka. Nah, lalu anak itu bertatih-tatih dia berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu. Ya Allah, ini kuntu a'malu liwalahum ya Allah, kata anak itu. Semasa di dunia ya Allah, hamba beramal untuk hamba sendiri dan juga walahum ya Allah, kepada mereka orang tuanya maksudnya. Nah, si anak itu mengadu kepada Allah bahwa dia di dunia, semasa hidup di dunia, dia beramal untuk dirinya sendiri dan bahkan dia beramal untuk orang tuanya. Gimana bentuk beramal untuk orang tuanya? Caranya, ya Allah, setiap saat saya di pesantren dulu ya Allah, saya selalu berdoa, selalu saya selipkan nama mereka di dalam doa-doa saya ya Allah. Di saat saya ingin mengaji, ingin mengulang kaji pelajaran, ingin mengaji, belajar dengan guru-guru, saya selalu meniatkan ya Allah, meniatkan dengan berkat saya ini ya Allah, dengan berkat saya belajar di sini hari ini ya Allah, ampunkanlah dosa orang tuaku, muliakanlah orang tuaku ya Allah, gapailah semua, berikanlah ridhamu terhadapku dan orang tuaku ya Allah. Saya selalu begitu ya Allah. Nah, dan dia juga mengungkapkan, orang tua saya dulu ya Allah yang sudah bersusah payah membesarkan saya, yang sudah bersusah payah memikirkan belanja agar saya bisa bertahan di pesantren ya Allah. Namun saya hari ini ya Allah sudah berhasil seperti ini, sudah bisa mendapati surgamu ya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Sedangkan orang tua saya ya Allah di dalam neraka, di dalam pedihnya azab neraka, saya nggak rela ya Allah, saya nggak rela, kata anak itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, jamaah online yang mulia, ketika mendapati surgamu ya Allah, kebahagiaan yang luar biasa, sedangkan orang tua saya ya Allah di dalam neraka, di dalam pedihnya azab neraka, saya nggak rela ya Allah, saya nggak rela, kata anak itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, jamaah online yang mulia, ketika melihat wajah ikhlasnya seorang anak yang mengadu terhadap orang tuanya, Allah berfirman, udkhuluhum. Nah, kata Allah, udkhuluhum, masukkan mereka ke dalam surga dengannya wahai malaikat. Maka dimasukkanlah orang tuanya bersama dengannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu kebahagiaan terbesar yang begitu didambakan oleh seorang anak yang saleh. Maka jangan salah dalam mendidik, didiklah dia sebagaimana agama mengajarkan gimana dalam hal mendidik. Begitu pula sebaliknya, dengan anak yang salah, dia akan menarik, akan membawa orang tuanya yang mestinya orang tua masuk surga, dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengadu kepada Allah bahwa orang tua saya ya Allah dulu tidak pernah mengajarkan saya mengaji, tidak pernah menghiraukan saya, tidak pernah menyuruh saya salat, tidak pernah mendidik saya sebagaimana mestinya ya Allah. Jadi hari ini seandainya saya sendiri yang masuk surga, masuk neraka ya Allah, saya nggak rela. Itu semua karena orang tua saya ya Allah. Nah, itu pengakuan si anak yang salah, bukan anak yang saleh, sangat berbeda. Makanya kita selaku orang tua, didiklah anak sebagaimana mestinya. Dengan anak itu kita bisa meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, bimbinglah seorang anak ataupun didiklah mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh, bukan anak-anak yang salah, agar dia terselamat dan menjadi penyelamat kepada kita orang tua
baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.